Pernahkah kamu memperhatikan seekor burung kecil yang kerap melompat-lompat di sekitar taman, halaman rumah, atau bahkan di atap warung? Burung kecil berbulu coklat itu adalah burung gereja, atau dalam bahasa ilmiahnya, Passer domesticus. Meski tampak biasa, burung gereja menyimpan kisah panjang tentang kemampuan bertahan hidup, adaptasi ekstrim, hingga peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Burung gereja, atau yang kadang disebut juga burung pipit, adalah salah satu jenis burung paling umum di dunia. Ukurannya kecil, sekitar 14-15 cm, dengan warna bulu coklat abu-abu dan bercak hitam di dada pada jantan. Mereka termasuk dalam keluarga Passeridae, dan meskipun berasal dari Eropa dan Asia, kini mereka bisa ditemukan hampir di seluruh dunia. Uniknya, burung gereja bukan burung liar hutan atau gunung. Mereka adalah burung yang sangat bergantung pada aktivitas manusia. Mereka hidup berdampingan dengan kita, mencari makan di sekitar permukiman, membuat sarang di atap rumah, dan bahkan berkembang biak di sela-sela bangunan. Awalnya, burung gereja hanya ditemukan di sebagian Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Namun sejak abad ke-19, mereka telah menyebar secara luas, terutama karena ulah manusia yang sengaja membawa mereka ke berbagai tempat sebagai pengendali hama atau sekadar untuk estetika. Kini, burung gereja telah menjadi spesies kosmopolitan. Artinya mereka hidup di hampir semua benua kecuali Antarktika. Mereka ditemukan dari perkotaan padat seperti New York dan Jakarta, hingga pedesaan tenang di Nepal dan Argentina. Rahasia keberhasilan penyebaran mereka adalah kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka bisa makan hampir apa saja, dari biji-bijian, remah roti, hingga serangga kecil. Burung gereja terkenal sebagai hewan sosial. Mereka hidup dalam kelompok besar, terutama saat tidur atau bermigrasi jarak pendek. Suara khas mereka, ciutan cepat dan bersahut-sahutan, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan. Dalam hal bersarang, burung ini cukup fleksibel. Mereka bisa membuat sarang di atap rumah, celah tembok, atau bahkan di balik papan iklan. Sarangnya dibuat dari rumput kering, daun, bulu, dan potongan kertas. Musim kawin mereka biasanya berlangsung saat cuaca hangat. Betina bisa bertelur hingga 5 butir, dan dalam setahun bisa memiliki lebih dari 1 siklus bertelur. Masa mengerami berlangsung sekitar 11-14 hari, dan anak-anak burung biasanya meninggalkan sarang setelah 2 minggu. Hubungan antara burung gereja dan manusia cukup unik. Di satu sisi, mereka dianggap menggemaskan dan bersahabat, tapi di sisi lain mereka juga bisa menjadi hama. Di beberapa wilayah, populasi burung gereja bisa meningkat secara drastis dan mengganggu pertanian. Mereka memakan biji-bijian di ladang dan terkadang mengusik tanaman muda. Namun, di kota-kota besar, mereka justru membantu mengontrol populasi serangga kecil dan menjadi indikator lingkungan yang sehat. Menariknya, burung ini juga tercatat dalam berbagai budaya. Dalam cerita rakyat Tiongkok, Jepang, hingga Eropa, burung gereja kerap dilambangkan sebagai simbol kesetiaan dan kebersamaan. Bahkan dalam agama tertentu, burung gereja disebut sebagai simbol bahwa tak ada makhluk kecil pun yang luput dari perhatian Tuhan. Meskipun terlihat umum, populasi burung gereja kini menurun drastis di beberapa negara. Di Eropa, terutama di Inggris, jumlah mereka berkurang lebih dari 60% dalam 30 tahun terakhir. Penyebabnya? Banyak faktor. Mulai dari hilangnya habitat bersarang karena pembangunan, berkurangnya serangga sebagai sumber makanan anak-anak burung, hingga polusi suara dan cahaya di kota besar. Fenomena ini dikenal sebagai sparrow decline dan menjadi perhatian para ahli burung di dunia. Sebab, burung gereja dianggap sebagai indikator ekosistem kota. Jika mereka menghilang, bisa jadi ada yang salah dengan lingkungan sekitar kita. Burung gereja adalah contoh sempurna bahwa makhluk kecil pun bisa punya peran besar. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, menjadi bagian dari rutinitas harian, namun sering terlupakan. Padahal dari mereka, kita bisa belajar tentang adaptasi, sosial, dan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Mari kita lebih peka terhadap makhluk kecil di sekitar kita. Memberi mereka ruang untuk hidup, menjaga lingkungan tetap bersih, dan memahami bahwa setiap spesies punya peran dalam jaring kehidupan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten bertema hewan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap jaga harmoni dengan alam.